Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, siang, sore, malam, terserah kalian buka video ini jam berapa. Kita akan melanjutkan materi ekonomi kita di bab 3, yaitu tentang inflasi, kebijakan moneter, dan kebijakan fiskal. Istilah-istilah ekonomi seperti ini seharusnya kalian sudah pernah dengar paling nggak sekali seumur hidup, karena sering banget dibahas di berita-berita, di bagian. Tentunya kalau sedang membahas topik ekonomi itu pasti hal-hal seperti ini akan dibahas gitu. Inflasi itu apa sih secara gampangnya? Inflasi itu kenaikan harga barang umum. Jadi ini kondisi ya. Jadi bukan sebuah bukan sebuah barang atau sebuah teori, bukan. Ini kondisi di mana ada kenaikan harga barang-barang umum. Umum itu berarti nggak cuma satu barang. Kalau cuma beras naik jadi 11.000 itu kan hanya satu aspek. Kalau barang umum yang bisa dikatakan inflasi itu barangnya nggak cuma satu hal aja, tapi banyak. Dan itu terjadi dalam waktu yang tidak singkat gitu loh. Yang cukup lama, bisa dikatakan cukup lama. Di Indonesia sendiri inflasi itu pernah terjadi. Di yang paling parah itu tahun 1963 sampai 1965. Ini terjadi karena banyak hal, di luar negeri juga inflasi pengaruh ke Indonesia. Akhirnya di Indonesia hancur-hancuran. Waktu itu nilai rupiah inflasinya sampai 600%. Bayangkan kenaikan harga 600%. Anggaplah anak-anak harga beras itu 10.000, karena 600% jadi 600.000. Jadi pokoknya berkali-kali lipat dan itu gila-gilaan. Apa yang terjadi? Oke, gambaran sebelum kita ngomong inflasi lebih jauh, kita kasih tahu, kita pahami dulu apa itu nilai uang. Nilai uang tuh gini, misal anak-anak punya uang 100.000, dipakai untuk membeli beras, dapat berapa? Kalau saat ini harga beras 10.000, berarti bisa dapat 10 kg beras. Jadi nilai uang 100.000 ini setara dengan 10 kg beras. Kalau harga berasnya 10.000. Tapi kalau harga beras tiba-tiba naik jadi 25.000, gimana? Kalian yang tadinya dapat 10 kg cuman jadi dapat 4 kg. Nilai rupiahnya jadi berkurang kan? Uang yang tadinya 100.000 bisa dapat 10 kilo, sekarang cuma dapat 4 kilo. Ini namanya nilai uang. Jadi nilai uangnya turun. Yang tadinya berharga kan bisa dapat banyak. Uang kita tuh bisa digunakan untuk dapat banyak hal, tiba-tiba jadi sedikit. Jadi uang kita tuh nilainya berkurang. Gitu ya gampangnya ya. Nah, nilai uang ini nanti akan mempengaruhi inflasi. Kalau inflasinya di banyak hal, jadi nilai uang kita itu akan semakin rendah, dan semakin rendah gitu. Jadi yang tadinya bisa buat beli banyak hal jadi tidak bisa buat beli, dan yang tadinya berharga menjadi tidak sebegitu berharga. Oke, lanjut. Apa itu inflasi? Inflasi adalah kondisi ekonomi di mana harga barang naik secara umum dan terus-menerus. Ini nih. Umum tuh berarti nggak cuma beras, minyak, semua barang-barang. Kalau harganya naik, coba harga barang naik dari 10.000 menjadi 50.000, tapi uang kita tetap, tuh kan, uang kita tetap. Jadi kita kondisi inflasi itu harga barangnya naik. Kalau kita nggak punya duit kan kita nggak bisa beli, tuh kan. Atau kalau kita punya duit, kita beli sebanyak-banyaknya karena takut nanti tambah naik. Jadi ketika inflasi ini terjadi, semua orang itu akan panik, mengalami panik. Jadi mereka membeli barang sebanyak-banyaknya selama harga itu masih terjangkau buat mereka dan untuk mereka simpan. Kalau semua barang disimpan, jadi kondisi di pasar tuh jadi langka gitu loh. Kayak kemarin waktu yang paling gampang diingat ya, meskipun ini bukan inflasi umum, waktu awal-awal corona itu kan harga tisu, harga masker, hand sanitizer
harga barang-barang untuk kesehatan itu kan tiba-tiba naik dan di pasar itu susah dicari. Itu salah satu contoh kecil inflasi yang bisa kita perhatikan karena baru-baru ini terjadi kan, anak-anak mengamati kan. Banyak kan lihat di Instagram di mana nyari hand sanitizer susah banget, sabun cuci tangan susah banget karena waktu itu lagi terjadi baru-baru virus corona itu tadi ya. Itu contoh real yang paling baru saja terjadi tentang inflasi, tapi itu baru satu hal, yaitu baru cuman meliputi barang-barang tertentu. Kalau inflasi itu harga barangnya umum, jadi semua barang itu akan naik dan berlangsung secara terus-menerus. Untuk jenis-jenis inflasi sendiri ada beberapa jenis. Kalau berdasarkan asalnya, ada yang berasal dari dalam negeri dan luar negeri. Dalam negeri ini kalau ada pencetakan uang baru. Siapa yang mencetak uang di Indonesia? Peruri, Perum Percetakan Uang Republik Indonesia. Jadi kalau mencetak uang tuh nggak sembarangan. Kalau tiba-tiba uang dicetak banyak dan diedarkan di masyarakat, oke, uang kita kan banyak. Coba apa yang kita lakukan kalau tiba-tiba uang kita banyak? Kita akan membeli. Di hukum permintaan itu, kalau kita banyak orang membeli barang, berarti kuantitas barang yang diminta kan meningkat. Kalau kamu sebagai penjual, lagi banyak orang yang nyari barang itu, apa yang akan kamu lakukan? Kamu pasti akan menaikkan harga. Nah, itu dari satu hal kalau terjadi di banyak barang, itu akan menimbulkan inflasi. Kemudian luar negeri. Kalau di luar negeri, misalnya di Thailand inflasi, sedangkan kita ada ekspor-impor, proses ekspor-impor di Thailand. Kita kan bayar atau membayar sebuah transaksi atau mengekspor barang itu kan pakai nilai uang ya. Jadi kalau negara partner kita kena inflasi, kita juga bisa kena dampaknya, dan dampaknya sampai negara kita. Itu namanya inflasi yang berasal dari luar negeri. Kemudian dari cakupan pengaruhnya itu ada yang tertutup, terbuka, tidak terkendali. Tertutup itu hanya pada satu atau dua barang inflasinya. Kemudian kalau terbuka itu secara umum semua barang ya. Tapi kalau tidak terkendali ini sudah gimana ya? Sudah banyak barang dan kita nggak bisa ngontrol, nggak bisa ada preventif untuk membuat harga-harga tuh nggak naik terus. Jadi ini sudah terjadi secara umum dan masif gitu, itu kalau tidak terkendali. Kemudian berdasarkan tingkat keparahan ada yang ringan, sedang, berat, hiperinflasi. Gimana cara mengingatnya? Ingat angka ini, 10, 10, 30, 30, 100, dan 100. Gampang ingatnya? Kalau kurang dari 10% itu masih ringan, inflasi ringan. Kalau antara 10 sampai 30% sedang, 30 sampai 100 itu sudah berat, dan kalau lebih dari 100% tingkat inflasinya itu dikategorikan hiperinflasi. Gimana cara tahu berapa persennya, Bu? Nanti kita bahas di materi selanjutnya. Kemudian kalau penyebabnya ada yang cost push inflation sama demand pull inflation. Cost push inflation ini cost itu apa? Biaya produksi. Jadi inflasinya disebabkan oleh biaya produksi yang meningkat. Misal untuk membuat baju, kainnya itu harganya naik, harga kain atau harga benangnya itu naik berkali-kali lipat. Yang tadinya penjual itu dengan modal sekian bisa dapat menghasilkan baju sekian potong, karena harganya naik, antara dia harus menaikkan harganya atau mengurangi jumlah yang dia produksi. Kalau jumlah produksinya dia putuskan tetap dan dia milih untuk menaikkan harga, nah itu akan menimbulkan inflasi. Kemudian kalau demand pull, demand itu permintaan. Jadi yang membuat terjadi inflasi itu adanya permintaan agresif yang tiba-tiba meningkat. Jadi misal tiba-tiba pemerintah ada kebijakan menaikkan UMR atau gaji pokok pegawai gitu ya. Nah kalau gaji orang-orang naik kan orang-orang jadi punya uang kan. Nah kalau kita punya uang, kita gunakan untuk konsumsi, misal untuk membeli beras atau membeli bahan pokok lain.
Karena banyak permintaan, harga-harganya jadi ikut naik, kuantitas yang diminta juga ikut naik. Nah, kalau itu tidak terkendali, nanti lama-lama bisa menjadi inflasi. Lanjut, kalau dari penyebabnya, itu dari jumlah, gimana sih terjadinya inflasi? Tadi, jumlah uang yang beredar banyak. Nah, siapa yang mengontrol uang beredar ini? Bank Indonesia. Selain jumlah uang yang beredar banyak, administrated prices atau pernah dengar HET atau harga eceran tertinggi. Harga eceran tertinggi ini ada di barang-barang ya, sering kita lihat kalau misal makanan atau produk apa, sering ada keterangan HET, harga eceran tertinggi. Itu yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi pemerintah menetapkan barang ini harga ecerannya nggak boleh melebihi sekian gitu. Kalau tiba-tiba dari pemerintah, administrated itu kan pihak pemerintah, kalau dari pemerintah tiba-tiba menaikkan harga, bisa melalui HET ini atau bisa melalui kebijakan lainnya, itu juga bisa menyebabkan inflasi. Kalau pemerintah menaikkan, berarti penyebab inflasinya adalah administrated prices atau supply shock. Kalau demand tadi permintaan, supply itu penawaran. Penawaran tuh ini dari sisi penjual ya, berarti kayak tadi misal petani gagal panen, di Indonesia nggak hujan ini, semua petani gagal panen, beras jadi langka. Karena biasanya memproduksi sekian ton jadi cuma 2 ton misalkan ya. Kemudian dari situ supply atau 2 ton ini biasanya itu kalau lagi musim panen ada 100 ton beras yang ada di pasar. Tiba-tiba petani kita nggak panen semua, cuman ada sekitar 20 ton lah, jangan dikit banget, 20 ton. Itu kan pasti semua orang membutuhkan beras kan. Kalau jumlahnya sedikit, kalau jumlahnya sedikit, harga barang, semua orang kan butuh beras, jadi semua orang berlomba-lomba untuk mendapatkan beras. Bahkan orang yang punya duit, aku bisa membeli dengan harga yang lebih tinggi. Kalau kalian sebagai penjual kan bisa menjual memiliki kemampuan atau keinginan kalian mau jual di harga berapa gitu kan. Jadi kalau tiba-tiba yang terjadi adalah petani ini nggak bisa panen, yang menyebabkan supply-nya itu anjlok ya, supply shock, itu nanti akan menyebabkan inflasi. Penyebabnya ada tadi, 3 ini tadi ya. Kemudian gimana sih ngitung persenannya? Itu kita menghitung inflasi itu dari IHK. Apa itu IHK? Indeks harga konsumen. Indeks harga konsumen ini tiap tahun dihitung juga oleh BI. Jadi tiap-tiap tahun kita punya indeks harga konsumen yang gunanya yaitu untuk menghitung tingkat inflasi. IHK ini dari tahun ngitung, misal kita menghitung indeks harga tahun ini 2020, atau mau ngitung inflasi tahun 2020, gitu kita lihat IHK-nya tahun 2020 dikurang T-1, berarti 2019, kemudian dibagi IHK 2019 dikali 100%. Selanjutnya adalah dampak dari inflasi itu sendiri. Kalau terjadi kenaikan harga terus-menerus, harga barang secara agregat, secara keseluruhan, dan itu nggak cuma singkat, waktunya lama, siapa saja yang kena dampak? Yang pertama, orang yang penghasilannya tetap. Yang ketiga, peminjam uang di bank. Dan yang terakhir itu produsen. Sebenarnya kena semua, tapi kita bisa lihat yang 3 utamanya ini yang kena banget. Orang yang penghasilannya tetap, misal seorang gaji karyawan ya, yang kerja di perusahaan atau kerja di negara, itu gajinya 3 juta sebulan. 3 juta sebulannya tadi ibu bilang 3 juta awalnya bisa memenuhi kebutuhan semuanya, beras, minyak, semuanya, karena harganya naik. Jadi 3 juta tadi tidak bisa untuk membeli semua barang seperti tahun-tahun sebelumnya kan. Contohnya seperti beras tadi, 3 juta bisa buat kebutuhan pokok, jadi nggak bisa karena harga-harganya melambung tinggi gitu kan. Jadi nilai uang 3 juta yang tadi, 3 juta sama dengan seluruh
kebutuhan pokok menjadi tidak sama lagi. Yang kedua, peminjam uang di bank. Kalau yang ini tadi merugi, kalau peminjam uang di bank, bisa dikatakan mendapatkan keuntungan. Karena tadinya dia uang 3 juta, misal dia punya pinjaman 1 juta di bank, angsurannya 1 juta ya. Angsuran 1 juta ini dulunya nilainya kan bisa ditukarkan dengan 1 kuintal beras misalnya. Terus karena sekarang inflasi, harga-harga naik, kebetulan pendapatan dia juga misalnya terpengaruhi naik. Nilai uang 1 juta tadi itu saat inflasi tidak sama kan dengan saat tidak inflasi. Jadi dia merasa seolah-olah angsuran 1 juta ini lebih ringan ketika terjadinya inflasi. Kalau produsen ini tergantung, produsen ini bisa untung bisa rugi. Kalau produsen itu kan yang jualan ya, penjual, oke, kita bayangkan penjual. Kalau dia kenaikan harganya itu lebih sedikit dibandingkan untungnya dia, oke, jadi untungnya dia itu lebih tinggi, keuntungan dari menjualnya itu lebih tinggi daripada inflasinya, maka dia termasuk yang mendapatkan keuntungan dari adanya inflasi. Terus kalau ada inflasi apakah kita biarkan saja? Apakah pemerintah akan diam saja? Tentu saja enggak, karena itu kondisi yang harus diatasi. Gimana mengatasi inflasi atau mengendalikan inflasi? Itu bisa dengan 2 kebijakan. Kebijakan fiskal, kebijakan moneter, 3, dan kebijakan lainnya. Yang akan kita bahas 2 kebijakan ini, yaitu kebijakan moneter dan fiskal. Konteksnya saat inflasi ya. Kita coba dulu pahami apa itu kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan oleh otoritas keuangan, kalau di Indonesia itu Bank Indonesia, untuk memengaruhi jumlah uang beredar. Yang tadi Ibu bilang, jumlah uang beredar kita itu dipantau dan diatur oleh BI gitu. Jadi dikendalikan oleh BI biar nggak terlalu banyak atau terlalu dikit. Nah, tujuannya apa sih BI mengatur jumlah uang beredar? Yaitu supaya memelihara kestabilan rupiah. Tadi supaya 100.000 itu tidak jadi hanya beli beras 2 kilo, tapi tetap untuk beli 10 kilogram. Jadi memelihara nilai rupiahnya, jadi biar stabil. Kemudian instrumen atau caranya gimana saja sih? Kalau di kebijakan moneter caranya ada beberapa. Ini ada politik diskonto, operasi pasar terbuka, cadangan kas minimum bank, dan kredit selektif. Politik diskonto ini Bank Indonesia mengatur tingkat suku bunga. Kalian tahu kan kalau kita nyimpan uang di bank, itu kan kita dapat bunga, nggak cuma nyimpan uang sih, pinjaman juga ada bunganya. Anggaplah saat inflasi, tingkat suku bunga tabungan di bank itu 7%. Karena inflasi jumlah uang beredar banyak kan, yang dilakukan BI saat inflasi itu dia naikin suku bunga ini. Kenapa harus dinaikin jadi 20% misalnya? Supaya uang orang-orang yang tadi uangnya dipegang di dalam kantong jadi disetorkan ke BI untuk ditabung. Semua orang kan pengen uangnya bertambah kan ya, secara alamiah tuh seperti itu. Jadi kalau uangnya ditabung, jumlah uang yang beredar di masyarakat itu kan bisa semakin kecil gitu. Nah, beda lagi kalau terjadi deflasi. Deflasi itu lawannya inflasi. Kalau ini harga-harga naik, kalau ini harga-harga pada turun. Tapi apakah deflasi itu bagus? Juga belum tentu. Nanti di kesempatan lain kita bahas, karena di bab ini kita hanya akan membahas inflasi. Lanjut, selain itu Bank Indonesia akan melakukan operasi pasar terbuka untuk menjual surat berharga. Surat berharga ini anggaplah saham. Tadi orang-orang yang tadinya punya duit, jumlah uang beredar banyak, BI keluarkan saham. Kalau orang beli saham itu nanti tiap bulan kan dapat keuntungan. Orang-orang yang tadinya uangnya cuma dipegang aja, ditaruh untuk membeli surat berharganya BI untuk investasi. Jadi uang yang beredar bisa diserap oleh BI. Jadi uang yang beredar di masyarakat terkendali. Kemudian cadangan kas minimum bank. BI itu kan induknya semua bank. Jadi semua bank di Indonesia itu manutnya ke BI gitu ya. Untuk cadangan kas minimum itu di bank, tiap-tiap bank itu harus punya minimal berapa M gitu loh untuk minimal yang dia pegang. Kalau BI
memilih kebijakan ini menaikkan cadangan kas minimum saat inflasi. Saat inflasi, cadangan kasnya dinaikkan lagi-lagi untuk mengurangi jumlah uang yang beredar ya. Dan yang terakhir, kredit selektif. Pada saat inflasi, apakah ada orang yang membutuhkan kredit? Tentu ada. Mungkin ada orang yang baru mau membuka usaha saat inflasi atau bahkan untuk memenuhi kebutuhannya. Tentunya kreditnya nggak main-main. Kalau kreditnya diberikan ke sembarangan orang yang berkredit, kreditnya gold, yang diajukan gold itu kan dia megang duit kan. Jadi harus dikontrol siapa-siapa aja yang boleh menerima kredit. Kalau semua orang nggak diseleksi kreditnya, semua orang punya duit, sama aja. Uang beredar juga akan makin banyak gitu. Next, bukan lawannya sih, partnernya kebijakan moneter adalah kebijakan fiskal. Fiskal itu ingatlah ini pajak yang paling gampang dan pengeluaran pemerintah. Oke, kalau tadi dilakukan oleh BI, kalau ini dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan untuk mengatur penerimaan dan pengeluaran berdasarkan pendapatan negara atau pendapatan nasional. Nah, kalau udah didapat, negara tuh ngelola. Jadi diterima dan juga pengeluarannya kemana? Paling gampang bayangkan untuk bayar gaji PNS, kemudian untuk infrastruktur. Oke, paling banyak juga untuk hal-hal yang sifatnya membangun negara ini gitu ya, untuk investasi, mungkin membayar angsuran hutang ke luar negeri gitu ya. Nah, tujuannya kebijakan fiskal ini, kalau penerimaan, coba dari mana penerimaan negara? Pajak. Kalau yang pengeluaran, ini tadi ya, gaji. Penerimaan negaranya kita konteksnya pajak. Oke, lanjut untuk kebijakan fiskal, tujuannya ada dua, yaitu memberi dorongan terhadap perekonomian. Tadi kalau kebijakan pemerintah terkait pajak dan juga pengeluaran pemerintah itu kan untuk mendorong dan merangsang ekonomi untuk orang-orang bisa beraktivitas ekonomi, berkegiatan ekonomi. Kemudian yang kedua, tujuannya untuk memelihara stabilitas ekonomi, sama dengan moneter ya. Pokoknya ekonomi itu stabil, rupiah stabil gitu tujuannya. Instrumen atau caranya apa saja gitu kan. Jadi pemerintah yang pengeluarannya tadi untuk membayar gaji, kalau saat inflasi jumlah uang beredar itu tinggi, jadi kebijakan pemerintah adalah mengurangi pengeluarannya. Jadi pengeluaran yang tidak penting itu akan dikurangi supaya jumlah uang beredar itu tidak banyak dan kondisi kembali stabil. Sedangkan kalau inflasi sendiri terkait pajak, pemerintah kan punya menetapkan berapa persen pajak kan. Kalau kondisinya inflasi, pemerintah akan menaikkan tingkat pajak. Oke, kalau inflasi, misal penjual itu kan harga-harganya naik. Tadi penjual kan bisa dapat untung. Nah, kalau penjual dapat untung kan anggaplah uang beredarnya banyak saat itu kan. Penjualnya dapat untung yang banyak, pajak yang dia bayarkan kalau misal tetap 10%, itu kan dia tetap punya sisa uang banyak. Nah, kebijakan pemerintah ini menaikkan pajak supaya para penjual itu bayar pajaknya gede, akhirnya uang yang beredar itu terserap lagi ke pemerintah dan jumlah atau tingkat inflasinya bisa dikendalikan atau bahkan disembuhkan. Itu tadi keterkaitan antara inflasi, kebijakan moneter dan juga kebijakan fiskal. Coba dipahami lagi, semoga nanti di UAS kita, kalian semua dan juga bisa mendapatkan nilai yang terbaik. Oke, selamat siang.